Di highlight oleh Ibu Menteri adalah law enforcement-nya, dikarenakan tidak seharusnya pariwisata dan perikanan saling makan begitu, mereka harus mendukung. Oke, dalam konteks pengelolaan pulau ya, kami memandang bahwa pemerintah kurang bersinergi antar KL. Karena dalam konteks ini, selain Kementerian Kelautan di sana ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di situ ada desa pesisir, itu juga masuk ranahnya kementerian itu. Dan Undang-Undang Desa kemudian telah memberikan hak istimewa bagi desa, yaitu melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Artinya hak asal-usul dan kewenangan skala lokal. Ini artinya koordinasi yang masih buruk dan juga penegakan hukum. Iya. Yang menyebabkan banyak penyelewengan di lapangan. Ini satu paket ya. Belum tersinergi, akhirnya law enforcement juga minim. Baik, ini terkait dengan juga kedaulatan Bang Viva. Ini yang dikhawatirkan orang, kita masih trauma dengan Sipadan Likitan, walaupun waktu itu kasusnya adalah kasus geografis antara Malaysia dengan Indonesia. Nah, ini Jepang. Singapura juga rencananya akan diberi kesempatan untuk mengelola pulau. Untuk masalah kedaulatan, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan masalah itu? Soal kedaulatan ya harga mati. Jadi pemberian izin lokasi, izin pengelolaan dan izin pemanfaatan itu adalah bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Harus tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Jadi kewenangan dari negara itu dia masih punya kewenangan untuk melakukan kebijakan, regulasi, pengurusan dan fungsi pengawasan. Ini artinya kelolanya boleh oleh pihak asing, tapi kepemilikan, nama dan juga power yang ada di situ adalah terpusat di pemerintah Indonesia. Pulau itu masih milik pemerintah Republik Indonesia. Namanya juga masih kewenangan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi fungsi dari penanaman modal asing atau dalam negeri itu dalam rangka untuk melakukan investasi. Investasi digunakan untuk apa? Pertanian, wisata bahari, peternakan, kemudian untuk penelitian dan pengembangan. Jadi seluruh yang berkaitan dengan maritim kelautan itu bisa difungsikan di situ. Ibu Susi, singkat saja terakhir ke Anda, Ibu, roadmap seperti apa, Bu, untuk kementerian Anda dalam mengembangkan pulau-pulau terluar dari negara kita, Bu? Yang pertama tadi sudah tentang meregistrasikan supaya pemerintah mendapatkan PNBP dari pulau-pulau tersebut. Meregistrasi supaya juga aset negara naik. Menteri Keuangan bisa memasukkan ke dalam daftar aset kekayaan negara. Yang keempat adalah memajukan industri perikanan di pulau-pulau tersebut yang integrated dan terdaftar dan legal dan benar. Jangan seperti selama ini, illegal fishing, human trafficking, drug smuggling, seperti terjadi di Benjina, di Wanam, di pulau-pulau yang beberapa terjadi. Nah, jadi kalau dilihat dari seluruhnya sebetulnya Pak Viva Yoga dan Pak Amrullah, itu kita perlu memanfaatkan sumber daya yang kita punya dan sudah diberikan Tuhan kepada bangsa kita. Tetapi pengelolaan ini harus dengan azas Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan kita semua pemerintah dari dalam negeri, Kementerian BPN, KKP, kemudian Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan bersinergi lebih baik memastikan bahwa aset negara ini tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak berhak atau negara asing dan memastikan kedaulatan negara itu sebagai pilar nomor 1 yang harus kita jaga. Baik, dan terima kita kasih. Membangun perikanan terintegrasi di pulau-pulau terluar supaya pulau-pulau terluar ini menjadi hidup dan kelihatan bahwa pulau itu adalah milik Indonesia. Ibu Susi, terima kasih atas waktunya malam hari ini di Prime Talk, Ibu. Semena-mena. Mohon maaf ini waktu kita sudah habis. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Bu Susi atas waktunya di Prime Talk dan juga selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bang Viva terima kasih, Mas Niko terima kasih. Ini artinya pesan bagi kita bahwa pengelolaan boleh oleh asing tapi tidak boleh menghalangi kesejahteraan dan juga akses nelayan dan juga masyarakat di sana. Baik, terima kasih atas waktunya. Demikianlah Prime Talk untuk kali ini. Saksikan Prime Talk setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Metro TV. Saya Rodi Asyari undur diri. Sampai jumpa.
Pemirsa, pengelolaan pulau oleh pihak swasta memang dimungkinkan, namun dengan sejumlah ketentuan. Kita lihat bersama-sama ketentuan tersebut, diantaranya menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 9 disebutkan bahwa penguasaan pulau kecil maksimal 70%. Ini yang tadi disebutkan oleh Bang Viva dan juga Ibu Menteri. Nah, sedangkan di pasal selanjutnya, saya akan memberikan Anda kesempatan untuk membaca terlebih dahulu. Baik, sedangkan di pasal 10 menyebutkan penguasaan pulau kecil tidak boleh menutup akses untuk publik. Saya akan kembali ke Bu Susi. Bu Susi, seperti apa sebenarnya fenomena dari pulau-pulau yang kemudian disewakan kepada pihak asing ataupun kepada negara lain ataupun perseorangan? Apakah pulau-pulau itu kemudian menutup akses publik dan juga akses nelayan di sekitar pulau tersebut, Ibu? Dari beberapa informasi, memang ada yang seolah-olah tertutup. Tapi sebaiknya ini kita bikin case to case. Itulah kenapa KKP akhir tahun kemarin sudah melaunching niat tahun 2017 ini kita akan menertibkan, menata kepemilikan yang sudah ada dari pulau-pulau yang sudah dikelola. Baik oleh PMA maupun oleh PMDN. Supaya pengelolaannya menjadi benar. Yaitu tadi kepemilikan tetap ada di pemerintah. Hak pengelolaan boleh diberikan kepada perusahaan, baik asing maupun dalam negeri. Yang ketiga, dipastikan akses publik tidak tertutup. Yang keempat, melaksanakan pengawasan bahwa pulau tersebut tidak dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari human trafficking, illegal logging, illegal fishing, dan lain sebagainya yang dikategorikan kriminal. Nah, kita ini akan mendata. Dan sekarang ini dari pendataan kita melihat beberapa persoalan. Seperti di Berau, seperti di Kepulauan Andamas, seperti di Pulau Romang, dan lain sebagainya. Banyak pulau-pulau yang pengelolaannya itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan, dan inilah tugas KKP untuk memanggil dan menertibkan ini. Ini artinya pengelolaan oleh pihak asing memungkinkan asal dilakukan penegakan hukum untuk menghukum mereka yang melanggar aturan tersebut. Dimungkinkan. Jadi di sini kerjaan kita nih Pak Rory ya, supaya clear untuk semuanya. KKP ini akan mendaftarkan pulau-pulau yang masih belum terregistrasi di PBB. Dari data sekarang yang sudah teridentifikasi tadi saya sebut 1.106. Ada 2.000 lagi yang perlu identifikasi dari Pemda, kemudian kita juga akan daftarkan lagi. Jadi kurang lebih memang hampir mencapai 4.000-an yang belum punya nama dan terdaftar di PBB. Baik. Yang kedua, menertibkan pulau-pulau yang sudah dikelola supaya pengelolaannya benar. Saya akan beralih ke narasumber yang lain terlebih dahulu, mohon maaf Ibu. Tidak baik, betul. Saya akan beralih ke narasumber terlebih dahulu. Ini saya akan, agar kita bisa tahu sama-sama, Bu Susi dan juga Bang Viva, ada tidak pulau yang dikelola oleh pihak asing dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Menteri tadi kejadian? Akses publik tidak ada. Nelayan di sana justru malah menderita. Ada tidak? Saya kasih contoh di Kepulauan Mentawai. Saya bersama tim pernah ya sana, dan resort-resort itu memang dikelola oleh swasta. Lucunya adalah pihak pemerintah kabupaten ya, ini sangat minim mendapatkan pemasukan dari bisnis ini. Sangat minim. Sangat minim. Bahkan mungkin tidak ada karena ke provinsi langsung mungkin. Dan kemudian catatan berikutnya adalah karena ada eksklusivitas pada resort tersebut, maka yang semestinya lahan-lahan ataupun perairan itu adalah wilayah-wilayah penghidupan bagi nelayan tradisional maupun masyarakat adat, maka kemudian itu teralihkan.
Sehingga maksudnya teralihkan seperti apa? Mereka tidak bisa lagi ke situ. menangkap ikan di situ. Karena sejatinya bisnis perikanan dan pariwisata ini sesungguhnya kontraproduktif ya. Ketika pariwisata, maka kemudian dampaknya pada umumnya adalah perikanannya terganggu. Ini hal ini di mana tadi, Morotai? Kepulauan Mentawai. Kepulauan Ya, Mentawai. Kepulauan Mentawai. Bang Viva, menghadapi fakta seperti ini akan seperti apa, Bang? Ya, jadi untuk investasi baik PMA maupun dalam negeri itu pada pulau yang ada penduduknya dan ada pulau yang tidak ada penduduknya. Kalau di Mentawai itu ada penduduknya. Jadi kalau ada penduduknya, maka untuk pemberian izin lokasi, pengelolaan lokasi itu adalah rekomendasi dari bupati dan wali kota. Jadi kalau kemudian tidak ada wali kota, bupati itu kurang akses di situ, salah juga, tidak boleh. Ini karena yang artinya memberikan di situ. izin itu adalah mereka. Bukan Itu yang pertama. bukan ke provinsi, bukan Jadi gubernur ya. yang kedua law enforcement. Jadi jangan sampai kemudian negara itu kalah dengan pihak korporasi, dengan swasta, tidak boleh dong. Negara itu dikelola oleh pemerintah, pemerintah adalah merupakan lembaga yang diberi hak konstitusi untuk mengelola negara. Jadi harus di atas semuanya, memberikan regulasi, kebijakan, melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh pengelolaan investasi di Indonesia. Baik itu penduduk, baik itu pulau yang ada penduduknya maupun yang tidak ada penduduknya, gitu loh. Saya akan tanyakan, ini ada hal yang menarik yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ibu Menteri, saat ini KKP sedang membangun SKPT, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di 15 daerah, termasuk di Morotai. Nah, apakah pengelolaan pihak asing, khususnya Jepang atas Morotai ini akan mengganggu sentra kelautan dan perikanan yang Ibu inisiasi tersebut? Morotai itu kepulauannya banyak, tidak cuma satu pulau saja. Jadi tadi saya kurang setuju bahwa pariwisata dan perikanan itu tidak sinkron atau tidak bisa disatukan. Sebetulnya di sini persoalan yang muncul itu adalah karena tidak adanya law enforcement dan kepastian pengawasan daripada pemerintah daerah, pemerintah pusat. Inilah yang ingin saya tata. Kenapa? Akhir tahun 2016 ini saya sudah bicara 2017 kita akan bereskan ke persoalan pulau ini supaya tidak terjadi pariwisata masuk, perikanan tergusur. Ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini yang bisa memastikan ini adalah pemerintah. Pemerintah itu daerah dan pusat sama-sama. Tidak boleh pusat begini, daerah begitu. Tidak boleh. Kita satu negara harus punya satu kesamaan dalam memandang setiap persoalan. Misalnya daerah Morotai. Ada investor yang mau bikin resort untuk manula. Saya pikir itu sangat bagus. Jepang melakukan itu di Australia. Kalau misalnya dia mau menamakan bisnis di situ, misalnya pulaunya kita yang memberikan nama. Tetapi wilayah wisata itu dinamakan seperti di Jepang, ya silahkan. Tetapi nama pulaunya negara yang memberikan nama. Baik, ini Jadi, artinya yang penting barangkali adalah ini yang mungkin Pak Luhut maksud itu bukan nama pulau tapi nama bisnis di pulau tersebut gitu distrik loh. ataupun Seperti kawasan Taman begitu Impian ya, Bu? Jaya Ancol. Ini mungkin Taman Impian retirement people, something like that gitu loh. Jadi saya sih pikir maksudnya Pak Luhut di situ bukan menamakan ke PBB nama pulau didaftarkan oleh mereka. Saya yakin itu tidak bisa. Oke, kami akan lanjutkan perbincangan ini. Tidak bisa. Bu Susi, kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Jumlah pulau di wilayah Indonesia memang luar biasa banyak. Lebih dari 17.000 pulau tercatat sebagai wilayah Indonesia. Namun dari jumlah itu kurang dari separuh yang berpenghuni. Selain itu 4.000 pulau juga belum memiliki nama. Pemerintah pun membuka peluang pihak asing mengelola pulau-pulau itu. Bahkan pihak asing juga diberi kesempatan untuk memberi nama pulau yang dikelolanya. Namun kebijakan ini pun mengundang kontroversi. Apa untung rugi memberikan hak pengelolaan pulau terluar kepada asing dan mempersilahkan mereka memberi nama pulau yang belum memiliki nama tersebut?
Kita akan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti yang bergabung bersama kami dari kediamannya di Jakarta. Bu Susi, selamat malam. Selamat malam Pak Rory. Baik, di studio juga ada 2 orang narasumber yakni Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR, dan Niko Amrullah, Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Bapak-bapak silakan bergabung bersama kami di meja Prime Talk. Terima kasih telah hadir. Mas Niko, selamat malam. Bang Viva, selamat malam. Silakan duduk. Inilah gambaran pulau-pulau kecil dilihat dari angkasa. Indonesia memang kaya pulau. Lebih dari 17.000 pulau terhampar dari Sabang sampai Merauke. Dari jumlah itu, yang berpenghuni ternyata kurang dari separuhnya. Bahkan lebih dari 4.000 pulau belum memiliki nama. Gayung bersambut, pihak Jepang tertarik memanfaatkan salah satu pulau di wilayah Indonesia dengan dalih untuk tempat peristirahatan para lansia. Pemerintah membuka diri terhadap proposal itu. Bukan hanya Jepang, pihak asing diperbolehkan mengelola pulau termasuk memberi nama bagi pulau-pulau yang belum ada nama. Teman dari Jepang pengen membesarkan, mengaktifkan satu lapangan terbang itu menjadi satu kawasan. Dia mau kasih nama apa aja ya silakan aja, asal nanti dilaporkan kita. Tapi semua peraturan perundang-undangan itu berlaku dari pemerintah Indonesia. Beda dengan Menko Maritim, Mendagri Cahyokumolo menyebut penamaan pulau merupakan otoritas pemerintah Indonesia. Mendagri meminta pemerintah daerah segera menginventaris pulau-pulau di daerahnya untuk diberi nama. Semua pulau itu ada namanya, baik yang berpenghuni maupun yang tidak. Minimal ada mercusuarnya, akan dipasang minimal ada tonggaknya, sehingga jelas batas wilayah ini milik siapa dan sebagainya. Itu aja. Karena sekarang ini banyak pulau yang belum punya nama, tapi disewa oleh asing. Pengamat maritim Arif Satria menyebut pengelolaan pulau kecil oleh asing memang diperbolehkan, namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil memang boleh dilakukan oleh asing, tapi ya, itu harus izin menteri. Kalau menteri dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya. Kemudian yang kedua, ada rekomendasi dari kabupaten atau kota, ya. Dan tapi yang paling penting lagi adalah ada beberapa syarat. Syaratnya adalah harus berbentuk PT, kemudian menjamin akses publik. Mengapa menjamin akses publik? Karena kebanyakan pulau-pulau yang saat ini dikuasai oleh asing untuk wisata bahari itu menutup akses publik. Di lapangan, pengelolaan pulau oleh pihak asing kerap kali tertutup bagi publik. Selain kerap terjadi, pulau yang dikelola itu diperjualbelikan kepada pihak lain. Malah, jual beli itu dilakukan terang-terangan melalui media online. Tim Liputan, Metro TV. Saya akan ke Ibu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, apa sikap Anda terhadap usulan Menko Kemaritiman Pak Luhut Panjaitan yang akan memberikan izin pengelolaan pulau terluar terhadap pihak asing dan bahkan memperbolehkan mereka memberi nama pulau yang belum punya nama, Bu? Pak Rory begini, jadi sebetulnya kita memang sudah berniat untuk tahun 2016 bulan Desember, saya sudah press conference, 2017 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memulai menertibkan, menata, meregistrasi atau mendaftarkan pulau-pulau di Indonesia untuk supaya satu, memastikan kedaulatan negara atas wilayah pulau-pulau itu. Baik. Yang kedua, melakukan penataan pertanahan yang merupakan aset negara. Yang ketiga, tentunya untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, mempertahankan budaya atau kultur masyarakat tradisional yang ada di pulau tersebut bila pulau itu berpenghuni. Baik. Yang kelima, intinya ingin mensejahterakan penduduk pulau-pulau yang ada penduduknya. Ibu Jadi Susi, memang kita mengidentifikasi persoalan ini sudah banyak. Jadi ada pulau-pulau yang terutama meriskankan
kepada keamanan dan kedaulatan negara. Yang kedua itu adalah indikasi penjualan pulau-pulau ke warga negara asing. Ada yang pakai perusahaan, tapi ada juga yang pakai nomine. Nomine itu pernikahan atau seolah-olah dititipkan dan lain sebagainya. Mirip-mirip seperti itu. Yang lain juga kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol. Yang paling mengkhawatirkan adalah dipakainya pulau-pulau tersebut untuk kegiatan illegal fishing, illegal logging, drug trafficking, human trafficking, dan lain sebagainya. Jadi, Ibu Susi, mohon maaf saya potong, ini artinya seharusnya pengelolaan pulau-pulau terluar tersebut dikembalikan saja kepada pemerintah daerah maupun pemerintah Indonesia, begitu? Pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah tidak bisa seperti pemerintah Indonesia yang pertama. Jadi KKP ini sudah menyiapkan step-step, yaitu dengan mendaftarkan pulau-pulau yang belum terdaftar di PBB. Kita ini masih memiliki sekitar yang sudah teridentifikasi, itu ada 1.106 yang siap kita daftarkan nanti pada bulan Agustus. Saya dan Pak Presiden, kalau bisa ikut Pak Presiden bagus, untuk mendaftarkan pulau-pulau ini ke PBB dan memberikan nama resmi. Jadi penamaan pulau tidak bisa oleh sembarang instansi. Negara harus mendaftarkan dulu ke PBB dan nanti kita mendapatkan nama tersebut. Dan tapi, masih ada teridentifikasi 2.000 pulau lainnya, tapi ini masih memerlukan verifikasi lagi gitu. Bu Susi, ini alasan dari Pak Luhut adalah untuk memberdayakan pulau-pulau tersebut secara ekonomi, yakni dengan menarik investasi. Kalau misalnya Anda tadi tidak setuju, investasi kemudian nanti juntrungannya adalah pengelolaan pulau tersebut, model investasi apa yang paling tepat untuk pulau-pulau terluar kita, Bu? Jadi sebetulnya investasinya ya sama. Seperti di darat, di pulau-pulau besar sama. Seseorang misalnya menyewa, karena pulau ini HPL-nya harus pemerintah, kepemilikannya harus ada pada pemerintah. Makanya kita ingin itu daftarkan. Kita meminta BPN, Badan Pertanahan Negara, lembaga ini untuk menyertifikatkan pulau-pulau terluar, contohnya ada 111. Kenapa harus disertifikatkan? Supaya untuk memastikan tidak ada lagi nanti kepemilikan pulau-pulau terluar kita oleh perorangan, oleh asing. Jadi ini yang sangat penting tuh itu. Kita akan meng-HPL-kan pulau-pulau ini menjadi pulau milik negara. Pengusaha, baik asing atau dalam negeri, boleh saja melakukan investasi, memanfaatkan wilayah pulau-pulau tersebut. Tetapi itu pun ada ketentuan-ketentuannya. Setiap pulau itu maksimum penggunaan lahan itu 70%. Baik. Jadi yang bisa dipakai hak guna bangunan atau hak guna lahan itu hanya 70%-nya. 70% dari pulau. Dari 70% penggunaan itu harus disediakan 30% untuk konservasi. Baik, saya akan ke narasumber yang lain terlebih dahulu. Aturannya. Baik, saya akan ke narasumber terlebih dahulu. Ibu, tadi Anda juga mengatakan bahwa untuk pemberian nama itu adalah wewenang bangsa kita karena itu berhubungan dengan kedaulatan. Saya akan Bang Viva. Setujukah Anda dengan usulan Pak Luhut terkait dengan bangsa lain boleh mengelola pulau terluar kita dan bahkan memberi nama pulau itu yang belum punya nama? Mungkin menurut saya soal terminologi ya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan bahwa apabila ada PMA masuk ke Indonesia, maka yang berwenang memberikan izin itu adalah menteri. Penyertaan modal asing ya, PMA. Penyertaan modal asing itu adalah menteri. Nah, izin lokasi ini sebagai dasar dari izin pengelolaan. Nah, meskipun PMA tetapi wewenang itu tetap pada pemerintah Indonesia gitu loh. Jadi pengertian dari pengelolaan pulau itu adalah pemerintah memberikan izin, baik izin lokasi maupun izin pengelolaan kepada PMA dalam rangka untuk apa? Misalnya
untuk bahari, kemudian untuk wisata bahari, kemudian untuk pendidikan dan pelatihan, untuk pertanian, untuk peternakan. Nah, tapi syarat-syaratnya itu harus jelas. Tapi ada apakah akses dengan publik, memberikan izin? ada akses publik, ya kan? Oke. Nah, pengertian memberikan izin itu kepada PMA, ya, pemerintah Indonesia tetap mempunyai kewenangan, negara tetap mempunyai kewenangan, satu, membuat kebijakan, membuat regulasi, kepengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan fungsi pengawasan. Jadi, memberikan izin lokasi dan memberikan izin pengelolaan serta pemanfaatan itu tidak serta-merta memberikan pengelolaannya kepada asing secara total, tidak. Jadi tetap dalam wilayah perairan NKRI. Baik, ini adalah gitu. Idealnya seperti ini, tapi Itu faktanya menurut, di lapangan enggak, itu seperti... menurut undang-undang seperti itu. Baik, tapi kalau seperti di Persepsinya lapangan, seperti itu. apa yang paling Anda khawatirkan apabila pulau terluar kemudian diberikan kepada pihak asing untuk dikelola dan pihak asing tersebut diberi hak untuk memberikan nama? Pertama bahwa kami masih konsisten ya bahwasannya dasarnya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sumber daya alam dan sebagainya dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ada dua tafsir. Yang pertama dikelola negara. Jelas tadi sesuai dengan yang Pak Viva sampaikan dan Bu Susi sampaikan. Yang kedua adalah tafsir pada sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Praktek yang terjadi dalam konteks privatisasi pulau, kami sebut ini privatisasi pulau ya, karena pihak swasta sudah masuk di dalamnya. Yang terjadi adalah seringkali yang dimaksud akses tadi itu dilanggar. Karena sejatinya proyek-proyek resort dan lain sebagainya yang serupa dengan resort ini tadi menghendaki adanya eksklusivitas. Ini yang dilanggar, Bang. Ini jauh panggang daripada api. Tadi yang Anda sebutkan adalah sesuai aturan undang-undang, tapi di lapangan ada privatisasi, komersialisasi sehingga menutup akses publik. Ya itu yang melanggar, tidak boleh. Jadi pemerintah punya kewenangan untuk menegur, memberikan sanksi, memberikan peringatan kepada PMA, kepada perusahaan, kepada swasta apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, disitulah negara hadir di situ. Jadi ada 4.000 sekian pulau-pulau yang belum termanfaatkan secara maksimal. Itu buat apa? Buat apa coba? Jadi lebih baik dimaksimalkan fungsinya untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat. Setuju, Mas meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara. Baik. Itu kan bagus kan? Nanti saya tanyakan pendapat Mas Iko dan juga Bu Susi, setujukah dengan argumen dari Pak Viva ini? Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime.